Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rehani. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya absen 31 kelas 12 IPA 2. Jadi teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Faridila, absen 33. Perkenalkan, nama saya Hermanto dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor urut absen 14. Nama saya Rahma Aulia Septiana, saya absen 29. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tenafisya, absen 3. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat percobaan tentang korosi pada besi. Selamat menyaksikan. Bagi yang belum tahu korosi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih korosi itu? Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Korosi mudah terjadi jika bereaksi dengan zat lain seperti oksigen, hidrogen, arus listrik, atau bahkan kotoran dan bakteri. Nah, udah jelas kan pengertian korosi itu apa? Jadi sekarang kita langsung aja nih ke eksperimennya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Paku panjang, plastik putih, label, karet, spidol, gelas air mineral, cuka, air matang dan air mentah, sabun deterjen, minyak, sendok, dan juga garam. Prosedur pengerjaannya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan masing-masing. Buat air garam dan air sabun deterjen dengan cara memasukkan 1 sendok garam dan 1 sendok sabun deterjen ke dalam 3/4 gelas yang berisi air mentah. Jika sudah, aduk masing-masing larutan sampai tercampur rata. Beri label pada gelas untuk menandakan masing-masing larutan. Setelah diberi label, masukkan paku ke dalam air garam dan juga air sabun deterjen. Lalu tutup gelas menggunakan plastik putih dan diikat dengan karet. Untuk air matang dan air mentah, caranya yaitu masukkan masing-masing air sebanyak 3/4 gelas. Lalu di sini pasang label pada setiap gelas untuk menandakan agar tidak tertukar. Selanjutnya yaitu masukkan masing-masing paku ke dalam gelas. Dan jangan lupa untuk tutup gelasnya yang erat menggunakan plastik putih, lalu diikat dengan karet. Selanjutnya untuk yang minyak, yaitu pindahkan minyak ke dalam gelas sebanyak 3/4 gelas. Lalu beri label pada gelas sama seperti yang lain. Setelah diberi label, masukkan paku ke dalam gelas. Selanjutnya yaitu tutup gelas menggunakan plastik putih, lalu diikat juga dengan karet. Nah, untuk yang udara, cukup siapkan gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku ke dalamnya, dan jangan lupa nih ditutup menggunakan plastik putih, lalu diikat dengan karet. Terakhir, untuk yang cuka, caranya yaitu masukkan cuka ke dalam gelas sebanyak 3/4 gelas. Lalu beri label pada gelas. Kemudian masukkan paku ke dalam gelas. Langkah terakhir sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tutup gelas menggunakan plastik putih, lalu diikat dengan karet.
Kemudian simpan paku yang direndam menggunakan berbagai jenis air yang berbeda selama 7 hari. Lalu jangan lupa untuk mencatat data hasil pengamatan pada hari ketiga dan ketujuh. Nah, sekarang kita akan bahas data hasil pengamatan pada hari ketiga dan ketujuh. Hari ketiga. Pada hari ketiga, air garam mengalami perubahan warna menjadi kekuningan, dan paku mengalami korosi sehingga menghasilkan karat. Namun hanya di sebagian paku, dan sebagian lain belum terdapat karat. Pengamatan paku besi pada hari ketiga, air mentah menjadi keruh dan paku mengalami korosi sehingga menghasilkan banyak karat. Pada hari ketiga, larutan cuka berubah warna menjadi warna orange. Batas antara paku yang tercelup cuka dan tidak tercelup mengalami korosi dan membentuk kerak berwarna hitam di bagian atas paku. Pada hari ketiga, paku pada minyak goreng tidak mengalami perubahan warna dan paku juga tidak berkarat. Pengamatan paku besi pada hari ketiga, air matang berubah menjadi lebih keruh dan paku mengalami korosi sehingga menghasilkan banyak karat. Pengamatan pada hari ketiga, gelas yang berisi air sabun deterjen tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan batas antara paku yang tercelup air sabun dan tidak tercelup mengalami korosi, sehingga terdapat karat pada bagian ujung atas paku. Pengamatan pada hari ketiga, gelas tertutup yang berisi udara, paku tidak mengalami perubahan apapun, tidak mengalami korosi dan tidak ada karat sama sekali. Hari ketujuh. Pada hari ketujuh, air garam mengalami perubahan warna semakin keruh, dan karat bertambah semakin banyak menyelimuti semua bagian paku. Dan pengamatan paku besi pada hari ketujuh, air mentah mengalami perubahan warna semakin keruh dan paku semakin berkarat. Pada hari ketujuh, larutan cuka semakin berubah warna menjadi warna merah bata. Pada bagian paku yang tidak tercelup air mengalami korosi semakin banyak. Korosi pada larutan cuka ini berwarna hitam, teksturnya lembek, dan jika dipegang akan berubah warna menjadi kuning kunyit dan baunya itu bau karat. Pengamatan di hari ketujuh, gelas tertutup yang berisi udara, paku tidak mengalami perubahan apapun, tidak mengalami korosi, dan tidak ada karat sama sekali. Pada hari ketujuh, paku pada minyak goreng tetap tidak mengalami perubahan. Warna minyak tidak berubah dan paku juga tidak berkarat. Dan pengamatan paku besi pada hari ketujuh, air mata mengalami perubahan warna semakin keruh dan paku semakin berkarat. Pengamatan hari ketujuh pada gelas yang berisi air sabun tetap tidak mengalami perubahan warna dan terdapat endapan di batas antara paku yang tercelup air sabun dan tidak tercelup karena mengalami korosi, dan terdapat karat di bagian ujung atas paku. Urutan larutan dari yang paling cepat menyebabkan korosi hingga yang tidak menyebabkan korosi yaitu: yang pertama adalah air garam. Pada air garam terdapat kandungan air yaitu H2O dan kandungan oksigen O2 dalam larutan yang menyebabkan korosi, dan proses korosi yang terjadi dipercepat oleh kandungan NaCl yang bersifat elektrolit. Kedua yaitu air mentah. Penyebab terjadinya korosi pada air mentah adalah adanya air yang mengandung oksigen terlarut sehingga cepat menyebabkan korosi pada paku. Yang ketiga itu air matang. Air matang juga mengandung oksigen terlarut, sehingga bisa menghasilkan korosi, namun tidak sebanyak air mentah. Karena air matang ini dididihkan. Nah, saat dididihkan, air akan kehilangan kandungan oksigen. Jadinya, oksigen tidak dapat masuk ke dalam gelas dan menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, akibatnya korosi yang dialami tidak sebanyak pada air mentah. Lalu yang keempat yaitu larutan cuka. Pada larutan cuka terdapat asam yang terkandung, yaitu CH3COOH. Lebih cepat mengalami reaksi dengan paku yang menyebabkan korosi. Namun karena merupakan elektrolit lemah, korosi yang dihasilkan itu cepat namun tidak sebanyak yang lain. Yang kelima yaitu air sabun deterjen. Pada air sabun deterjen, paku mengalami korosi, tetapi hanya pada bagian ujung paku.
yaitu disebabkan karena air sabun deterjen merupakan larutan yang bersifat basa. Yang keenam yaitu pada udara. Meskipun udara merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, paku tidak mengalami korosi atau pengaratan sama sekali karena berada dalam gelas yang tertutup, sehingga tidak adanya oksigen, yaitu O2. Yang terakhir adalah minyak goreng. Pada minyak goreng, paku tidak mengalami korosi karena minyak makan tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara. Kesimpulan: Berdasarkan hasil pengamatan praktikum korosi pada besi di atas, dapat disimpulkan bahwa gelas berisi paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada gelas yang berisi udara dan minyak goreng. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air pada minyak goreng dan membutuhkan waktu yang lama untuk udara dapat mempengaruhi terjadinya korosi pada gelas dalam keadaan tertutup. Setiap paku yang berisi jenis larutan yang berbeda memiliki kecepatan berbeda pula untuk mengalami korosi. Jadi, faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi antara lain: yang pertama, konsentrasi air H2O dan oksigen O2. Yang kedua yaitu elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam tidak rata. Dan yang keempat, suhu. Serta yang kelima adalah sel elektrokimia. Saran: Cara mencegah korosi pada besi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada mengecat logam atau dengan melapisi logam dengan bahan yang tidak mengandung oksigen, seperti minyak tanah dan minyak pelumas. Minyak ini digunakan misalnya pada bagian-bagian mesin untuk mencegah pengkaratan agar mesin tidak rusak. Yang kedua, melumuri dengan oli atau gemuk. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Yang keempat, tin plating atau pelapisan dengan timah. Dan yang kelima ada galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Yang keenam, chromium plating atau pelapisan dengan chromium. Yang ketujuh ada sacrificial protection atau pengorbanan anode. Ada beberapa cara mengatasi terjadinya korosi pada besi, yaitu dengan menggunakan amplas, solar, oli bekas, lalu juga bisa menggunakan dengan soda kue, garam, dan air jeruk. Cara lainnya yaitu dengan mengoleskan paku menggunakan kentang yang sudah dihaluskan dan sudah dicampur dengan sabun cuci piring, atau merendam besi menggunakan asam sitrat, dan yang terakhir bisa dengan cara merendam besi menggunakan minuman cola. Sekian hasil eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.